Hak kekayaan intelektual atau intellectual property rights adalah perlindungan hukum atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitas manusia, seperti merek, desain, lagu, film, hingga teknologi. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana IPR melindungi hak pemilik karya melalui contoh kasus-kasus nyata. Intellectual Property Rights atau IPR adalah hak hukum yang diberikan kepada seseorang atau organisasi atas hasil karya pikirannya, seperti karya seni, penemuan, atau simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Hak ini melindungi hak eksklusif atas penggunaan karya tersebut untuk jangka waktu tertentu. Tujuan adanya IPR adalah agar karya milik seseorang tidak seenaknya digunakan tanpa izin, dan agar orang mempunyai motivasi untuk terus berkarya. Seperti kata Profesor Ahmad M. Ramli, tanpa perlindungan kekayaan intelektual, inovasi nggak akan tumbuh, karena pencipta butuh kepastian kalau karyanya dihargai. Secara umum, terdapat 4 jenis utama hak kekayaan intelektual yang diakui di Indonesia. Pertama, hak cipta, yang melindungi karya di bidang seni, musik, film, dan tulisan. Kedua, hak merek, yang memberikan perlindungan hukum terhadap identitas dagang seperti nama dan logo. Ketiga, hak paten, yang berlaku untuk penemuan-penemuan teknis. Dan keempat, desain industri, yang melindungi tampilan visual suatu produk. Dalam video ini, pembahasan akan difokuskan pada 2 bentuk HKI yang paling umum ditemui dalam industri kreatif, yaitu hak cipta dan hak merek. Salah satu contoh nyata penerapan hak cipta terjadi pada tahun 2021, ketika film Indonesia berjudul Keluarga Cemara dibajak dan disebarkan secara ilegal melalui situs streaming bajakan Dunia Film 21. Pelaku, Aditya Fernando Fasyah, mengunggah film tersebut tanpa izin dan memperoleh keuntungan dari iklan yang muncul di situsnya. Aksi ini bukan hanya merugikan Visinema Pictures secara finansial, tapi juga melanggar hak eksklusif mereka dalam mendistribusikan film. Dalam kasus ini, hak cipta menjadi landasan hukum utama yang melindungi karya audiovisual seperti film. Proses hukum mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan dukungan kedua aturan tersebut, pelaku dijatuhi hukuman 14 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jambi. Hal ini membuktikan bahwa pelanggaran hak cipta dapat diproses secara hukum dan diberikan sanksi yang tegas. Sementara itu, untuk hak merek, salah satu kasus yang menonjol terjadi pada tahun 2022, ketika PT Gudang Garam menggugat PT Gudang Baru Berkah atas dugaan pelanggaran merek. Merek Gudang Baru dinilai terlalu mirip dengan Gudang Garam, baik dari nama, tipografi, warna, hingga desain kemasannya. Kemiripan ini dianggap berpotensi menyesatkan konsumen dan mencederai reputasi merek yang telah lebih dulu terdaftar dan dikenal luas. Hak merek sendiri berfungsi untuk melindungi identitas suatu produk, termasuk nama dan tampilan visual yang melekat pada brand. Gugatan ini dibawa ke Pengadilan Niaga Surabaya dengan dasar Pasal 21 Ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek yang melarang penggunaan merek yang punya kemiripan inti dengan merek lain yang sudah terdaftar. Hasilnya, pengadilan menyatakan Gudang Baru terbukti melanggar dan memerintahkan mereka untuk mengganti nama serta desain produknya. Dari 2 kasus ini, kita bisa melihat bagaimana sistem hak kekayaan intelektual bukan cuma jadi formalitas, tapi juga jadi alat hukum nyata untuk melindungi hak pemilik karya dan brand, sekaligus memberi efek jera bagi para pelanggar.